Gaya hidup mewah pejabat masih jadi sorotan warganet. Sebuah video berisi foto-foto kehidupan mewah seorang perempuan menyebar di media sosial. Perempuan itu dinarasikan sebagai istri Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Brigjen Endar Priantoro. Video-video ini, saudara, memuat sosok perempuan yang diduga istri pejabat KPK. Diunggah akun perusak hedon di media sosial TikTok. Unggahan ini memuat foto-foto dan kehidupan mewah yang diambil dari akun media sosial seperti momen saat berlibur ke luar negeri atau menggunakan pakaian serta aksesoris bermerek mahal. Merespons viralnya dugaan gaya hidup mewah istri pejabat lembaga anti rasuah ini, KPK mempersilahkan masyarakat untuk menelusuri harta kekayaan pejabat negara yang bisa diakses di laman lhkpn.kpk.go.id. KPK juga menjamin prinsip kesetaraan dalam memverifikasi laporan harta para penyelenggara negara, termasuk Brigjen Endar Priantoro. Semua informasi tentang LHKPN baik KPK begitu ya maupun seluruh instansi di Indonesia ini dapat teman-teman akses di situs ilhkpn.kpk.go.id. Semua kami buka. Jadi saya kira silahkan teman-teman untuk melihat ke sana dan bisa mempelajari lebih lanjut LHKPN tersebut. Prinsip kesetaraan tentu kami pegang. Artinya proses verifikasi, baik itu proses verifikasi administratif maupun substantif, tentu juga kami dapat lakukan. Yang pertama adalah proses verifikasi administratif kami berlakukan untuk seluruh LHKPN dan itu sudah kami lakukan. Kemudian kapan KPK melakukan pemeriksaan yang sifatnya substantif? Tentu saja ini kami lakukan atas beberapa kebutuhan. Atas bisa jadi karena inisiatif sendiri atau atas permintaan pihak tertentu untuk kebutuhan tertentu, misalnya untuk kebutuhan pengawasan atau untuk kebutuhan penanganan perkara. Informasi terkini soal penelusuran harta para pejabat yang bergaya hidup mewah akan disampaikan langsung jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di gedung KPK. Tifal, apakah KPK akan memeriksa Direktur Penyidikan KPK Brigjen Endar Priantoro setelah viralnya sebuah video yang diduga istrinya yang pamer gaya hidup mewah? Soal ini yang jelas pada dasarnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menyampaikan komitmen untuk menerapkan sistem kesetaraan kepada siapapun untuk dilakukan proses cross-check atau klarifikasi atas harta kekayaan yang dimiliki. Tak terkecuali nama Direktur Penyelidikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Brigjen Endar Priantoro. Mengingat ada satu video yang diduga istrinya ini memuat sejumlah hal, terlebih memunculkan kehidupan hidup mewah yang ditunjukkan oleh sang istri dalam video tersebut. Untuk jadwalnya kapan, ini masih kami tunggu konfirmasi dari otoritas KPK. Sudahkah ada jadwal pasti yang dibuat oleh Direktorat Pelaporan LHKPN KPK untuk dilakukan proses klarifikasi kepada Endar terkait dengan kasus ini? Sehubungan dengan upaya ataupun juga komitmen KPK untuk menerapkan kesetaraan kepada siapapun dalam proses klarifikasi harta, disebutkan bahwa tidak sebatas pada harta yang tercantum dalam LHKPN, tapi dalam proses klarifikasi atas harta kekayaan para pejabat ini tentunya akan ditelusuri lagi dari mana harta tersebut didapatkan, baik itu yang tercantum maupun yang tidak tertera dalam LHKPN. Namun yang jadi tantangan di sini sebetulnya IP Mariati Kuding dalam keterangan resmi kepada wartawan terakhir kali menyebutkan bahwa ini harus ada cross-check terhadap sejumlah laporan LHKPN pejabat negara yang terbilang jumlahnya cukup banyak. Terakhir dia menyebutkan bahwa KPK menerima laporan setiap tahunnya itu ada 380.000 LHKPN dan itu harus ditelusuri ataupun juga di cross-check lagi lebih lanjut. Sehingga ini menjadi tantangan bagi KPK untuk melakukan penelusuran. Sehingga saat itu dinyatakan bahwa akan ada prioritas bagi KPK untuk melakukan klarifikasi atas harta para pejabat ini, termasuk salah satunya adalah bagi Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro. Terakhir kali kami tinjau sehubungan dengan LHKPN yang disampaikan Endar kepada KPK,
LHKPN tahun 2022 yang disampaikan dirinya pada tanggal 7 Februari 2023 termuat bahwa harta yang dimiliki oleh Endar ini sebesar 5,6 miliar rupiah, meningkat ketimbang laporan sebelumnya. Di tahun sebelumnya pada saat itu tercatat sebesar 4,7 miliar rupiah. Kebanyakan ini berupa tanah dan bangunan di beberapa titik seperti Surabaya, Pangkal Pinang, lalu juga ada di Banyumas serta Tangerang, Banten. Untuk catatan harta lainnya, transportasi dan mesin sebesar 200-an juta lebih, kemudian harta bergerak lainnya 24,5 juta rupiah, kas dan setara kas sebesar 126,1 juta rupiah, dan utang sebesar 1,5 miliar rupiah. Sekali lagi sehubungan dengan ini masih kami tunggu jadwal pasti apakah akan ada rencana dalam pekan depan setidaknya begitu untuk upaya verifikasi ataupun juga klarifikasi harta terhadap Endar Priantoro ini. Paskalis. Lalu Tifal, sejauh ini bagaimana perkembangan pemeriksaan pejabat Kementerian Keuangan berharta fantastis? Apakah nantinya KPK akan berhenti lalu percaya begitu saja keterangan yang sudah diberikan para terperiksa? Kita paham ada 4 pihak ataupun juga 4 pejabat di tataran Kementerian Keuangan yang sudah dijalani proses klarifikasi jadi KPK dalam kurun 2 pekan ini begitu ya. Dan sampai dengan sekarang di antara 4 orang itu baru ada 1 yang ditengarai punya potensi pidana sehingga sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Sehingga yang bisa dijanjikan oleh KPK adalah prosesnya tidak akan berhenti dalam proses klarifikasi, dalam hal ini mengecek satu persatu harta kekayaan yang dimiliki yang sudah dilaporkan dalam LHKPN bertahun-tahun begitu, namun juga dilakukan upaya pengecekan langsung di lokasi untuk mengetahui betul barang-barang yang dimiliki dan dari mana asal mula mereka mendapatkan harta kekayaan tersebut. Kami coba ajak Anda mendengar kembali pernyataan IP Mariati Kuding mewakili Komisi Pemberantasan Korupsi soal ini. Kami terus melakukan pendalaman atas informasi dan penjelasan yang disampaikan oleh keduanya begitu, dan kami tentu menguji kebenaran apa yang disampaikan oleh keduanya dengan menyandingkan bukti-bukti yang juga telah kami peroleh dari sumber-sumber lainnya. Dan salah satunya seperti misalnya hari ini kami juga melakukan pengecekan lapangan terkait dengan klarifikasi yang disampaikan oleh saudara Andi Pramono misalnya. 4 nama pejabat di tataran Kementerian Keuangan yang sudah menjalani proses klarifikasi yakni Wahono Saputro dari kantor pajak kawasan Jakarta Timur, lalu juga Andi Pramono, Kepala Bea Cukai di kantor Makassar, Sulawesi Selatan, Edi Darmanto, Kepala kantor Bea Cukai di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Rafael Alun Trisambodo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Umum di kantor pajak kawasan Jakarta Selatan 2. Nah, ini prosesnya masih terus berjalan. Konfirmasi terakhir ini juga masih kami tunggu apakah bertambah lagi di antara 4 nama itu yang prosesnya akan naik ke tahap hukum berikutnya. Selain 4 nama di tataran Kementerian Keuangan, kami juga mengonfirmasi kepada pihak KPK lewat Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, ada 1 nama dari tataran Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang juga bakal dilakukan proses klarifikasi pada pekan depan, yakni atas nama Sadarman Harja Saputra. Dari kasus Sadarman ini sebetulnya juga bermuaranya sama, kurang lebih seperti Endar begitu, ada video istrinya yang menunjukkan kehidupan hidup mewah di situ, dan ada upaya untuk mengklarifikasi harta kekayaan miliknya yang terakhir kali dilaporkan tahun 2021 sebesar 14,7 miliar rupiah. Paskalis. Baik, terima kasih Tifal Solesa melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.